Oke. Keluar itunya, spidolnya keluar dan ke dalam. Nah, yang di luar. Keluar nggak? Selanjutnya yaitu nukleus. Ini adalah nukleus, ini adalah inti nukleus, ini adalah pori-pori nukleus. Ini adalah nukleus. Ciri-ciri nukleus atau inti sel yaitu dibentuk oleh dua lapisan lipoprotein. Ini memiliki tidak sedikit pori-pori yang berkomunikasi dengan hialoplasma, di mana zat-zat molekul terbit dan masuk perlindungan bahan genetik dan penghalang jasmani yang memberi batasan wilayah regulasi metabolisme melewati proses transkripsi. Yang ini adalah sentrosom yang melapisi sentriol. Ciri-cirinya terdapat pada sel hewan, terletak pada sentoplasma dengan inti sel memiliki kinetokor dan lengan kromosom berfungsi untuk membelah sel pada saat mitosis. Yang ini adalah mitokondria, ini mitokondria, ini mitokondria. Yaitu ciri-cirinya mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar memiliki permukaan halus, sedangkan membran dalam berkeluk-keluk. Mitokondrianya banyak mengandung kristal, fungsinya yaitu menghasilkan energi, membantu dalam membangun bagian-bagian tertentu dari darah, dan hormon seperti testosteron dan estrogen, menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dalam berbagai kompartemen sel. Yang ini adalah peroksisme. Ciri-cirinya yaitu dilindungi atau terbungkus membran tunggal. Kantung peroksisome memiliki lapisan membran yang berisi enzim katalase dan hidrolase. Dalam peroksisom terdapat banyak enzim, yaitu sekitar 50 enzim. Selain enzim katalase,
enzim tersebut berfungsi untuk mengoksidasi substrat guna menghasilkan hidrogen peroksida H2O2. Peroksisom banyak ditemukan pada sel hewan seperti bagian hati, ginjal, dan jantung. Sedangkan pada tumbuhan peroksisom terdapat di bagian dekat kloroplast dan mitokondria pada sel-sel daun. Ini adalah ini adalah vesicle secretory, merupakan vesikel terbesar yang terletak pada sisi yang berhadapan dengan sentriol. Fungsi dari vesicle secretory ini adalah untuk membaran protein atau lipid yang telah menghasilkan pemrosesan di dalam lumen sakulus. Ada berbagai jenis vesicle secretory seperti vesicle sinaptik yang terletak di terminal prasinaptik dalam neuron. Dalam jenis vesicle sekreton, fungsi organel untuk menyimpan neurotransmitter, hormon yang disekresikan dari kelenjar endokrin, juga disimpan dalam vesicle sekretorik, dari mana mereka dilepaskan ke dalam aliran darah. Yang ini adalah badan Golgi. Fungsinya sebagai tempat untuk mengubah enzim dari bentuk yang tidak aktif ke bentuk yang aktif, dan sebagai tempat untuk menyimpan sementara protein dan juga zat-zat lainnya yang berasal dari retikum endoplasma. Selanjutnya, retikum endoplasma kasar. Yang ini memiliki bintik-bintik ribosom pada permukaan pada setiap lebaran. RE kasar dijumpai dua membaran sel yang tersusun dan menjadi satu pada bagian tepi. Adapun fungsi dari RE kasar ini adalah sebagai tempat berlangsungnya sistem protein. Selain RE kasar, ada juga RE halus yang ini. RE halus adalah bentuknya mirip labirin yang saling terhubung dan berinfiltrasi di dalam sitoplasma. Adapun fungsi dari RE halus ini adalah untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, konsentrasi kalsium, serta menjadi tempat reseptor pada protein melekat. Yang ini adalah vakuola, dibatasi selaput tipis, disebut tonoplas, yang berisi air yang mengandung molekul organik dan anorganik, termasuk enzim. Berfungsi untuk menyimpan dan mencerna makanan guna diedarkan ke seluruh bagian sel. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ribosom. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintetis protein. Ciri-cirinya bentuk seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Terdapat pada seluruh sel hidup termasuk sel hewan, tumbuhan eukariotik dan prokariotik. Organel terkecil dalam sel terdiri atas 65% RNA dan 35% protein ribosom menghasilkan protein. Ini adalah lisosom, kira-kira berbentuk bulat dengan diameter berkisar
hingga 1 mikrometer. Mengandung banyak molekul enzim, dibentuk oleh kompleks Golgi, memiliki sistem membran tunggal. Fungsinya membantu ketika proses pencernaan makanan atau benda asing yang masuk ke dalam sel. Mencerna zat makanan hasil dari fagositosis dan pinositosis. Mencerna makanan cadangan apabila kekurangan makanan.